Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan keseimbangan antara dua ibadah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang berhubungan antara kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ghairu mahdhah itu adalah hubungannya dengan sesama manusia yang lain. Hubungan ini harus seimbang karena Allah di dalam Al-Qur'an mengecam orang yang hanya mementingkan hubungan dirinya dengan Allah tetapi dia tidak memperdulikan terhadap orang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allah mengecam orang-orang yang tidak mau memperhatikan anak yatim, orang-orang yang tidak memperhatikan terhadap fakir miskin. Allah mengecam. Dalam hadis qudsi pun pernah diceritakan ada orang yang ibadah mahdhahnya bagus dengan Allah, sholatnya bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lupa terhadap lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan sekitarnya membutuhkan perhatian, bantuan, pertolongan dari dia atau tidak? Dia tidak peduli. Karena itu ketika dia protes, sang hamba protes kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, kenapa engkau hentikan saya untuk masuk ke surga?" Lalu Tuhan mengatakan, "Saya ini telanjang tapi engkau tidak memberi pakaian kepada saya kehausan tapi kau tidak memberi minuman kepada saya kelaparan tapi kau tidak memberi makan kepada saya." Lalu sang hamba mengatakan, "Tuhan, engkau kan Tuhan masa telanjang, engkau kan Tuhan masa kehausan, engkau kan Tuhan masa kelaparan." Apa jawab Tuhan? "Seandainya engkau memberi pakaian kepada orang yang tidak bisa memakai pakaian, sejatinya engkau memberi pakaian kepada diriku. Seandainya engkau memberi minuman kepada orang yang tidak bisa minum, maka sungguhnya engkau memberi minum kepada saya. Sesungguhnya kalau engkau memberi makanan kepada orang yang tidak bisa makan, sesungguhnya engkau memberi makan kepada saya." Artinya Islam mengajarkan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Bahkan dalam kaidah disebutkan al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang bisa menular kepada orang lain itu afdalu minal qasir, lebih utama daripada yang implikasinya hanya untuk diri kita sendiri. Ibadah yang berhubungan dengan orang lain, ibadah sosial, bahkan dianggap afdalu, lebih utama minal qasir daripada ibadah yang hanya tujuannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Wahai sahabatku, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, zakat ini sebenarnya adalah merefleksikan bagaimana kepedulian sosial kita dengan sesama. Karena itulah ketika setelah sholat misalnya, lalu puasa nanti orang yang berpuasa di bulan Ramadan nanti dihubungkan dengan zakat. Nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan zakat-zakat penghasilan, zakat profesi, dan lain sebagainya. Itu semuanya berhubungan dengan orang lain. Kita akan mengutip, andaikan umat Islam itu menyeimbangkan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah ini, terutama dalam persoalan zakat, tentu umat Islam ini kayaknya nggak ada yang miskin gitu. Kita lihat data jumlah umat Islam yang dirilis oleh Kementerian Agama tahun 2019 misalnya, jumlahnya adalah 229.711.974 juta jiwa. Luar biasa jumlah umat Islam ini. Menjadi penduduk muslim terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia. Riset yang dimunculkan oleh Islamic Development Bank itu bahwa potensi zakat di Indonesia itu kalau misalnya jumlah penduduk yang sedemikian rupa dengan usaha BUMN, kemudian industri swasta dan lain sebagainya, maka diperkirakan menurut penelitian dari The Islamic Research and Training Institute IDB itu jumlahnya sekitar 217 triliun. Jadi zakat yang dimunculkan oleh umat Islam kalau misalnya dalam kalkulasi yang
maksimal itu jumlahnya adalah 217 triliun, coba bayangkan. Tapi di Indonesia yang bisa dikumpulkan oleh Basnas itu baru 9 triliun. Yang lainnya di mana? Kalau ini bisa dimanfaatkan, luar biasa wahai sahabatku. Maka umat Islam itu bisa memberi beasiswa kepada para murid, bisa memberi beasiswa kepada mahasiswa, memberi beasiswa untuk penelitian, untuk modal usaha, untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat, untuk bantuan kemiskinan dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya zakat ini bisa maksimal. Logikanya memang kalau umat Islam itu ada keseimbangan antara ibadah mahdhoh dengan ibadah ghairu mahdhoh, maka umat Islam itu kemiskinannya sangat kecil sekali. Karena dia selalu memperhatikan ada trickle down effect. Kalau dia kaya, dia berusaha untuk mengkayakan orang di bawahnya. Bukan untuk bersifat kapitalistik, saya kaya, orang lain biar miskin. Tidak begitu. Coba potensi zakat itu di Indonesia. 217 triliun yang masih terkumpul masih sekitar 9 triliun. Masya Allah. Sangat sedikit bukan? Kenapa demikian? Yang pertama karena memang kurang literasi zakat. Kurang literasi zakat itu maksudnya yang pertama, zakat itu masih pada sebagian umat Islam masih dianggap sebagai beban. Padahal zakat itu kan bagian dari ibadah. Zakat itu adalah bagian dari upaya untuk membersihkan harta kita. Jadi yang berzakat itu adalah untuk kepentingan kita, untuk harta kita. Bukan mengurangi harta kita, bukan. Tapi justru dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah, nanti Allah akan menambah harta kita. Kita ini masih punya anggapan bahwa dengan memberikan harta kepada orang lain, harta kita akan berkurang. Bahkan kita menganggap bahwa dengan kita mengeluarkan harta itu akan sia-sia. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu hanyalah bagian dari saluran saja untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkannya, orang yang berhak, orang miskin, fakir dan lain sebagainya, orang yang membutuhkan. Itu karena kurang literasi tentang zakat. Yang kedua, di Indonesia ini zakat masih belum bersifat produktif. Zakatnya masih bersifat zakat konsumtif. Jadi kalau ada orang berzakat, zakatnya itu masih bersifat untuk makanan sehari-hari, bukan sesuatu yang bersifat produktif. Zakat produktif itu adalah zakat yang nanti diarahkan, dikontrol bagaimana uang zakat itu bisa untuk pengembangan ekonomi. Zakat itu untuk menjadi modal usaha, yang usahanya tentu dipantau supaya dia sesuai dengan teori ekonomi, pengetahuan ekonominya diberikan. Jadi zakatnya saat ini masih zakat yang bersifat konsumtif. Itulah sebabnya kadang ada sebagian orang kaya yang dia memanggil orang-orang untuk datang ke rumahnya lalu diberi duit. Sampai ada yang semaput, ada yang pingsan dan lain sebagainya. Ini kan sebuah cara yang keliru. Dia orang kaya memberi zakat lalu orang lain datang ke rumahnya. Berarti kan seolah-olah yang butuh itu adalah orang yang menerima zakat. Padahal dalam aspek zakat yang butuh itu adalah orang yang punya duit. Maka kalau ada orang yang berzakat lalu kemudian dia mengumpulkan banyak orang di rumahnya sampai orang berjubel-jubel hanya untuk mendapatkan zakat dari seseorang, ini motifnya bisa dipertanyakan. Karena zakat itu bukan untuk kepentingan orang yang menerima, bukan. Zakat itu adalah untuk kepentingan orang yang memberi zakat. Karena itu dia yang akan datang sendiri kepada amil zakat supaya diolah secara produktif. Dia datang kepada lembaga amil zakat supaya dikelola uang itu untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu berarti literasi zakat memang belum ada. Yang ketiga, kenapa di Indonesia bahwa zakat yang harusnya 217 triliun itu belum bisa maksimal dan masih 9 triliun? Karena pada sisi yang lain memang kita membutuhkan lembaga amil zakat yang bisa dipercaya. Lembaga amil zakat yang bisa dipercaya itu adalah lembaga yang memberi transparansi dan juga memberikan laporan terhadap apa yang dia lakukan serta keberhasilan terhadap usaha atau terhadap tindakan dari produktivitas zakat yang dikembangkan dan diusahakan itu. Jadi kita memang membutuhkan lembaga amil zakat yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara publik dan lembaga amil zakat yang benar-benar teruji untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dan memang di Indonesia sebenarnya sudah ada, tapi memang perlu ditingkatkan lagi sehingga masyarakat itu percaya kepada lembaga amil zakat ini. Jadi zakat yang bersifat konsumtif itu harus mulai dirubah menjadi zakat yang bersifat produktif. Saling ada kepercayaan. Jadi ada kepercayaan, ada trust untuk lembaga amil zakat itu. Karena kalau sudah begitu maka
lembaga amil zakat sudah dipercaya, maka jemput bola pun akan ditanggapi dengan cara yang baik. Karena ada lembaga amil zakat pun yang siap untuk jemput bola, datang ke rumah. Jadi mana kira-kira orang yang mau membayar zakat, datangi ke rumah. Jadi jemput bola. Dengan cara begitu bisa maksimal, dan jemput bola itu akan ditanggapi secara apresiatif kalau lembaga amil zakatnya itu adalah lembaga amil zakat yang bisa dipercaya, memiliki kepercayaan publik, secara publik diakui dan dipercayai. Jadi umat Islam itu logikanya dia tidak akan meminjam bank kalau misalnya ada temannya, ada saudaranya yang mau meminjami. Kadang ada saudaranya yang punya uang tapi tidak mau meminjami kepada saudaranya yang lain. Jawabnya kenapa? Karena orang yang meminjam kadang itu tidak dipercaya. Orang yang meminjam itu kadang tidak bisa dipercaya. Janjinya itu mau bayar tanggal 17 Oktober misalnya, pada tanggal 17 Oktober tidak dibayar. Sehingga kadang ada saudaranya yang punya uang tidak mau meminjami saudaranya yang lain karena saudaranya itu tidak percaya kepada saudara yang lain itu. Ini kan problem kita umat Islam ini. Problem kita adalah kadang kita ini tidak bisa dipercaya. Kita berhutang tapi kita tidak menepati janji kapan kita membayar hutang. Dan ini praktek-praktek kecil banyak. Ada orang minjam atau tidak bayar, dia hutang dulu ke sebuah toko, pada setelah itu dia tidak pernah lagi datang kepada toko itu, bahkan dia menghindar tidak membayar hutang yang dia punya itu. Bahkan berbulan-bulan dia tidak lagi datang ke toko itu, bahkan lewat depan rumahnya aja kadang malu. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada kepercayaan. Sehingga kalau misalnya orang mempersoalkan misalnya apakah bunga bank itu haram dan lain sebagainya, sebenarnya ada problem yang lebih penting dari itu adalah bagaimana umat Islam itu membangun kepercayaan kepada umat Islam yang lain, dan umat Islam yang lain itu menunjukkan bahwa dirinya itu bisa dipercaya. Sehingga saling tolong menolong itu enak. Jadi umat Islam itu kalau saling percaya antara satu dengan yang lain luar biasa. Nah, jadi pada kesempatan kita kali ini, karena ibadah mahdhah dengan ibadah khairu mahdhah itu beriringan, maka kalau ini dikelola dengan baik, ibadah sosial dan ibadah individual, dalam bahasa lain yang lebih keren, itu bisa seimbang. Sesungguhnya umat Islam itu luar biasa besar, dan zakat diantaranya adalah bagian dari bagaimana pengelolaan ibadah khairu mahdhah itu dapat dikelola melalui namanya literasi zakat, zakat yang bersifat produktif, yaitu zakat yang digunakan, dikelola untuk pengembangan taraf hidup masyarakat, tidak hanya untuk dimakan, tapi untuk pengembangan usaha, untuk pendidikan, untuk penelitian aspek yang lebih bagus, dan lain sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat akan menjadi bagus. Wahai sahabatku, kalau begitu umat Islam di Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar itu bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Coba bayangkan 217 triliun, kenapa masih hanya 9 triliun yang bisa maksimal tahun 2019 misalnya. Ini menjadi renungan kita bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.